Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252118054. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Seruang pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 dengan materi menjelajah sistem tata surya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa ketua kelas Rasta disiapkan terlebih dahulu. Kita baca doa. Alhamdulillah kita telah selesai membaca doa bersama, membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk seluruh siswa. Bapak mohon untuk berdiri.
terlebih dahulu siapa aja yang akan hadir hari ini. Hadir semua hari ini? Hadir. Berarti Bapak nggak usah ngabsen satu persatu karena semuanya sudah hadir ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu di pelajaran yang minggu lalu bahwa kita itu kan ada di bumi. Bumi itu kan berputar. Jadi pertanyaan Bapak sekarang ke kalian, kenapa kita di bumi ini berdiri, kita tinggal di atas bumi, tapi kita enggak roboh, kita enggak jatuh? Apa sebabnya? Ya, karena ada gravitasi. Oke, baik. Berarti materi di minggu lalu kita sudah pahami minimal bahwa kita tahu kita hidup di bumi ini ada gaya gravitasi bumi. Oke, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa kita akan selain menjelajahi bumi yang sudah kita sampaikan di minggu lalu, kita akan mempelajari bagaimana tata surya. Jadi hari ini kita akan mempelajari sistem tata surya. Bagaimana matahari itu disebutnya berjalan sesuai dengan porosnya, bagaimana planet-planet yang lain tidak bertabrakan. Maka hari ini akan kita bahas tentang bagaimana sistem tata surya. Jadi kenapa harus mempelajari itu? Supaya peserta didik dapat menjelaskan sistem tata surya dengan baik. Jadi kalian itu akan setelah mempelajari materi hari ini, kalian harus tahu bagaimana susunan tata surya itu bisa berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing, sesuai dengan orbitnya masing-masing. Yang selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi, ya, bisa menemukan apa itu apa orbit lah, atau apa itu revolusi lah, atau yang lainnya, ya, yang ada di langit atau benda-benda langit. Yang selanjutnya kalian hari ini itu akan diberikan tugas, diantaranya adalah merangkum materi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang kedua, di minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa kalian itu akan ditugaskan untuk membuat sistem tata surya sesuai dengan sumber yang kalian cari masing-masing di rumah. Jadi nanti kita kumpulkan, dan di antara teman kalian dari satu kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 akan maju untuk mempresentasikan, menampilkan hasil karya dari kalian. Baik, sebelum kita membahas ke depan, mari sama-sama kita perhatikan terlebih dahulu materi yang akan Bapak sampaikan melalui video ini. Kita ketemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan mempelajari materi IPAS kelas 6, bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik yang akan dipelajari adalah topik C, menjelajahi sistem tata surya. Materi ini sudah kurikulum merdeka dan selamat belajar. Materi kali ini akan kita mulai dengan mari berkenalan dengan benda langit. Benda langit yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang biasa kita lihat di malam hari, jaraknya sangat jauh dari bumi. Bintang terdekat dengan bumi adalah Alpha Centauri, berjarak 4,2 tahun cahaya atau sekitar 10 triliun kilometer. Cahaya bintang tertutup oleh cahaya matahari di siang hari, sehingga bintang hanya terlihat di malam hari. Semua bintang memiliki planet yang mengorbit terhadapnya. Benda langit berikutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada suatu bintang, berotasi dan memiliki gaya gravitasi. Planet berukuran lebih besar dari benda langit lainnya, kecuali bintang. Planet ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam, dan ada yang terbentuk dari gas. Planet tidak memancarkan cahaya dan memiliki atmosfer yang menyelimutinya. Berikutnya, bulan. Bulan adalah benda langit yang mengorbit suatu planet atau asteroid, sebutan lainnya adalah satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda yang diorbitnya. Bulan tidak memancarkan cahaya dan memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki satu bulan, namun ada planet-planet lain yang memiliki lebih dari satu bulan.
Asteroid. Asteroid merupakan campuran bebatuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Asteroid mengorbit ke matahari. Asteroid kebanyakan berada di sabuk asteroid yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Selanjutnya, meteorit. Meteorit merupakan pecahan dari asteroid yang berbenturan, berukuran kecil, dan mengorbit matahari di lintasan yang tidak tetap. Meteorit yang memasuki atmosfer bumi akan panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita, yang kemudian dinamakan bintang jatuh atau meteor. Bebatuan meteorit yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi dinamakan meteorit. Benda langit yang terakhir adalah komet. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya yang panjang seperti memiliki ekor. Komet mengorbit matahari. Komet tersusun atas es, debu, dan batuan. Ekor komet terbentuk saat orbitnya mendekati matahari. Panas matahari membuat es berubah menjadi gas dan akan memancarkan cahaya yang sangat besar. Komet paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 75-76 tahun sekali. Komet ini akan muncul pada tahun 2061. Tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Semua benda ini mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya. Jika kita urutkan dari planet terdekat sampai ke planet terjauh, susunan dari planet di tata surya adalah sebagai berikut. 1. Planet Merkurius dengan jarak 58 juta kilometer dari matahari. 2. Planet Venus dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari. 3. Bumi dengan jarak 150 juta kilometer dari matahari. 4. Planet Mars dengan jarak 228 juta kilometer dari matahari. 5. Planet Jupiter dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari. 6. Planet Saturnus dengan jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. 7. Planet Uranus dengan jarak 2,9 miliar kilometer dari matahari. 8. Planet Neptunus dengan jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari. Eris dan Ceres. Pluto, Eris, dan Ceres sering disebut planet kurcaci, planet katai, atau planet kerdil. Planet kurcaci adalah sebutan bagi benda-benda langit yang mengorbit matahari, akan tetapi belum bisa membersihkan jalur orbitnya dari benda-benda angkasa yang berukuran cukup besar. Sebelum tahun 2006, Pluto dianggap sebagai planet terjauh dan terkecil di tata surya. Tapi karena tidak memenuhi karakteristik sebuah planet, Pluto akhirnya tidak dianggap lagi sebagai planet dan dimasukkan ke kategori planet kurcaci. Oke, baik. Untuk sementara bagian tata surya cukup sampai di situ terlebih dahulu. Jadi nanti kalian yang tadi sudah dicatat di akhir pembelajaran nanti bisa dikumpulkan di papan. Nah, selanjutnya di sini kalian langsung sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu. Untuk melanjutkan tugasnya menerapkan penjelasan tentang planet yang ada di tata surya yang 8. Kelompok 3 mana? Jadi kamu catat dan tempel di situ, urutkan sesuai dengan urutan planet yang 8. Baik, nanti tugas yang lainnya silakan oleh teman sebangkunya atau teman sekelompoknya di situ diisi di dalam KPD masing-masing. Nanti di akhir pembelajaran baru dikumpulkan. Ya, disilakan dari mulai sekarang untuk mengerjakan tugas sistem tata surya yang sudah ada di raportnya masing-masing. Oke, lanjut itu sudah berurutan ya, jangan diacak.
Terus yang belum ditulis nama kelompoknya tulis dulu. Nama kelompok 1 siapa aja, kelompok 2, 3, 4, 5. Ini kalau kamu kan selesai beda enak beda nama sih. Warnanya apa? Sini ada di sini. Di sini ada. Itu perlu disesuaikan. Sesuai urutannya tuh ya. Terus sesuai urutannya matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Uranus yang ada cincinnya juga ya, sama dengan ini Uranus sesuai. Uranus sama dengan apa? Jupiter, cuma beda warnanya saja. Beda warna dan ukurannya. Kalau setiap kelompok sudah selesai, berarti nanti perwakilan 1 orang atau 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan planet sesuai dengan tugasnya masing-masing dari kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Jadi cukup dibaca aja di depan 1 orang buat menjelaskan. Oke, baik, untuk tugas kelompok hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti setiap kelompok itu presentasi ke depan untuk tugasnya masing-masing. Yang dari kelompok 1 menjelaskan bagian planet apa, kelompok 2 pun demikian, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Tapi sebelum itu, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Masih semangat semuanya? Semangat? Untuk semangat. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok masing-masing. Maju dari kelompok berapa? Kelompok 2 terlebih dahulu. Oke, kelompok 2 maju 2 orang. Ya. Nanti sama kelompok 1, 3 dan 4 maju. Baik, silakan. Untuk semua kalian tolong didengarkan dan perhatikan presentasi dari teman kalian masing-masing. Oke, disilakan. Mawar sama Ratu. Baik, mari sama-sama kita dengarkan dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Perkenalan tugasnya apa? Kelompok berapa? Kamu di bagian apa? Di sebelah sini kan? Oke. Perkenalan dulu, nama kamu siapa? Ada kelompok apa?
keahlian praktek. Disilakan. Perkenalkan, nama saya Alif Alwiansyah. Perkenalkan, nama saya Abdul dari Di kelompok berapa? Oke. Tolong diperhatikan yang lain. Pasti. Beri tepuk tangan untuk yang terakhir kelompok 4 Alif dengan Baik, dari hasil presentasi kelompok kalian masing-masing dan tugas yang sudah disampaikan melalui LKPD-nya nanti dikumpulkan kembali di bawah. Selanjutnya ini untuk memperkuat keimanan kita dan memperkokoh akidah kita bahwa ternyata sistem tata surya itu tidak semata-mata berjalan secara sendirinya, tetapi bahwa kita jangan lupa Allah lah yang menciptakan segalanya dan telah mengatur semuanya. Bahkan silakan kita perhatikan ayat suci Al-Quran dalam surat Yasin ayat 38, ayat 39 sampai dengan 40. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah bahwa dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Jadi setiap sistem tata surya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah menghendaki bahwa dari setiap planet yang 8 dan berpusat pada matahari itu Allah merubah jalurnya, maka akan celakalah dan akan berbenturan semuanya. Mungkin itulah yang nanti akan terjadi, disebut dengan diam. Mudah-mudahan dengan adanya ayat ini kita semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah keilmuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan pelajaran buat hidup kita ke depan. Mari sama-sama kita jaga kelestarian alam semesta, khususnya bumi ini tempat kita yang kita tinggali. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Oke, untuk selanjutnya telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dari mulai kita menyaksikan video di awal dan juga melaksanakan tugas kelompoknya dan mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya adalah Bapak ingin mencoba menanyakan kepada kalian, bertambahkah ilmu kalian tentang pemahaman tata surya pada hari ini? Bagaimana kalian bertambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang tata surya pada hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya, apa yang masih ingin kamu pelajari tentang sistem tata surya? Ada nggak yang kamu masih pengen pelajari? Pas saya masih penasaran tentang ini, saya masih penasaran tentang itu. Ada nggak yang ingin kamu ketahui? Oke, Naura, apa yang kamu ingin ketahui selain dari sistem tata surya yang tadi telah kita dengarkan bersama? Apa? Saturnus. Oke, Saturnus ya. Berapa lama kita untuk sampai ke Saturnus ya? Dari planet yang satu ke planet yang lainnya. Oke, baik. Mudah-mudahan ya cita-cita kita walaupun itu terdengar mustahil, tapi buat Allah nggak mustahil buat kita. Mudah-mudahan segala apapun cita-cita kita, jangan cuma sampai setinggi langit, tapi sejauh planet.
mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya LKPD-nya Bapak kumpulkan kembali. Kalau diserahkan oleh ketua kelompoknya, mari Bapak ambil terlebih dahulu. Oke. Nanti sistem penilaiannya akan Bapak umumkan di minggu depan. Ya. Oke, untuk kelompok 3 selesai, kelompok 4 dan kelompok 2. Oke, pembelajaran kita cukup hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa seperti biasa. Ketua kelas, tolong dipimpin doa untuk selesai belajar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.